Tema kita pada saat ini adalah saling menghormati dalam tubuh Kristus. Nah, saling menghormati dalam tubuh Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima tubuh Kristus yang berada dalam jemaat. Ya, gitu. Next. Ya, kira-kira nih teman-teman pernah nggak ketemu orang-orang yang cukup ngeselin? Apakah dia ibu-ibu, apakah dia bapak-bapak, ataukah dia adik perempuan, ataupun adik laki-laki yang lebih muda dari kita? Kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, eh, gimana cara kita menghadapi mereka? Ya, coba contoh next. Nah, misalnya nih, kalau sering kita temukan kan juga ada kita lihat di YouTube atau di konten-konten, biasanya ada nih emak-emak yang kalau di jalanan itu suka rating kanan belok kiri ya. Kak Marvin juga sering ketemu orang-orang seperti ini ya. Ini kalau ditegur itu agak sulit kalau apalagi dia orang-orang tua ya kan, ibu-ibu gitu. Ya, pasti wah, gimana nih Bu gitu. Mungkin kan seperti itu. Atau juga kayak gambar di sebelah juga. Ada bapak-bapak yang buang sampah di sungai ini jembatan malam-malam dia biasanya buang sampah jembatan. Apakah kalau misalnya teman-teman ketemu bapak-bapak yang buang sampah sembarangan di sungai ini, tegurnya gimana caranya? Apakah langsung kita labrak? Wih, Pak, jangan seperti itu, Pak. Kan mungkin akan menyinggung perasaan bapak-bapak itu kan. Nah, untuk itu mari kita belajar. Next. Kita akan baca firman Tuhan ini singkat saja dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kedua. Ya, 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai 2. Kita akan baca sama-sama. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Ya, ini Kak Marvin akan bacakan 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2 dengan perikop mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Oke, next slide. Nah, kembali kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 11. Kalau kita boleh buka lagi ya, teman-teman boleh buka Alkitabnya. Ya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 11, di sini perikopnya tentang mengenai ajaran sesat. Ya. Nah, ternyata di situ tuh pada saat itu uh, di tengah-tengah jemaat ataupun di sekeliling jemaat banyak orang-orang yang ngajarin ajaran sesat. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat ini, mereka tuh punya perilaku hidup yang berbeda dan cenderungnya adalah mereka menimbulkan persoalan. Ya. Mereka tuh nggak tertib hidup, mungkin juga ngomong sembarangan atau memang sikapnya betul-betul tidak tertata. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak menerima Injil kebenaran. Nah, Paulus menasehati jemaat melalui Timotius agar mereka memiliki hidup yang berbeda gitu loh. Kan nggak mungkin kan kita yang sudah terima Injil kebenaran, kita yang sudah diselamatkan, tapi kok masih sama sih cara hidup kita dengan orang-orang yang menganut ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran di luar Kristus. Nah, next. Nasihat Paulus melalui Timotius adalah, jadi supaya meskipun Timotius ini masih muda, ia harus menjadi teladan di jemaat. Nah, melalui tadi nasihat yang di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 itu kan Paulus tuh bilang sama Timotius, kalau jemaat-jemaat atau kalian itu dengan orang tua nggak boleh kasar, tegurlah orang tua tuh sebagai bapak, yang pria-pria tua tuh sebagai bapak. Misalnya, Pak mau misi jangan merokok sembarangan, atau permisi Pak jangan buang sampah sembarangan gitu. Atau misalnya ada ibu-ibu juga yang salah ratingnya, jadi harus pelan-pelan negur. Atau mungkin sama orang tua teman-teman. Ya misalnya orang tua kita tuh nggak selamanya benar. Mungkin ada juga yang salah berbuat. Tetapi kan di sini diajarkan kepada kita orang-orang yang sudah mengenal kebenaran ya, supaya
menegurlah dengan pelan, dengan sopan santun. Meskipun dia bukan bapak kita, tetap kita anggap sebagai bapak. Misalnya tetangga kita kan, tapi dia sudah tua, kita atau uh, ada tante-tante misalnya, atau ada nenek-nenek, ya tegurlah mereka dengan pelan, gitu ya. Dan juga mengingatkan jemaat di sini agar mengawasi diri, mengawasi setiap ajaran supaya nggak jadi batu sandungan. Nah, jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ajarkan di tengah-tengah jemaat, kepada teman-teman, kepada adik-adik atau lingkungan kita harus jaga sebagai orang yang sudah menerima Injil kebenaran. Ya, supaya jangan jadi batu sandungan. Nanti orang-orang yang di luar ajaran Kristus, yang tidak menerima kebenaran Injil, mereka bilang gini, itu orang-orang yang sudah menerima Injil Kristus, sudah menerima kebenaran, ternyata tingkah lakunya sama aja ya. Jadi nggak ada ubah-ubahnya ya. Jadi itu yang harus dihindarkan dan harus dijauhkan. Nah, juga Paulus menasihatkan bagaimana cara bersikap terhadap orang yang tua dan yang lebih muda tadi. Next. Ya, menegur yang pria, yang tua sebagai bapak, menasihati wanita yang lebih tua sebagai seorang ibu. Nah, atau kita punya adik laki-laki atau adik-adik perempuan, jangan kita teriaki, wah, jangan gitu. Tapi tolonglah tegur mereka dengan pelan-pelan, Dek, jangan seperti itu ya. Nah, meskipun dalam hati ini berat, greget banget sama mereka, tapi karena kita sudah menerima Injil kebenaran, makanya kita harus tegur dengan pelan-pelan. Tegurlah mereka dengan tulus hati demi kebaikan mereka. Ya, bukan berarti kita nih membenarkan diri. Oh, kami ini sudah dapat firman kebenaran, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan, ya, untuk kebaikan bersama, terlebih dalam lingkungan jemaat. Jadi nggak menganggap diri itu lebih pintar. Memang kan kalau generasi-generasi milenial sekarang kan lebih melek teknologi, lebih banyak pengetahuannya. Mungkin pikiran-pikiran kita sekarang kan terlebih kita yang masih mahasiswa punya pikiran-pikiran yang lebih maju ya daripada teman orang-orang tua. Tetapi dengan kepintaran-kepintaran teknologi yang kita miliki, bagaimana kita menggunakan itu sebagai sarana agar kita bisa menyampaikan firman dengan tulus, dengan lembut, menegur. Ya, seperti itu. Next. Ya. Nah, mengapa hal ini perlu diperhatikan? Ya, untuk menjadi pembeda gitu ya antara orang-orang yang sudah menerima Injil dan mengikuti ajaran sesat ini benar-benar beda. Karena kan kita hari Minggu nih ke gereja, kan nggak mungkin habis ke gereja kan pulang di jalanan seret ada ibu-ibu nyelonong tanpa rating, kan nggak mungkin kata-kata kasar kita yang keluar. Masa sih kita sudah pulang dari gereja langsung pengen nyumpah, kan boleh. Jadi langsung sabar, tahan, tahan. Maaf bu, maaf, permisi bu, jangan nyerobot seperti itu ya. Jadi harus berbeda. Bahkan dengan tingkah laku kita jangan ngikuti, bukan jangan ya, tetapi usahakanlah, berusahalah untuk tidak mengikuti bagaimana ajaran-ajaran dunia ya. Karena kita memang sudah menerima Injil kebenaran. Supaya hidup kita itu tertib, baik di lingkungan keluarga, dimulai kan bagaimana kita sopan santun dengan orang sosial kita, di lingkungan jemaat kita. Nah, aplikasinya sebagai mahasiswa Kristen, ya teman-teman yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, memilikilah sikap yang hormat dan penuh kasih terhadap orang yang lebih tua. Ya. Lebih mengutamakan hidup benar dalam menjaga pertemanan sesama jemaat. Karena tema kita kan tadi adalah saling menghormati dalam tubuh Kristus. Terlebih kita dalam jemaat-jemaat Kristen, sesama jemaat itu ngomongnya seperti apa. Ya, meskipun kita tidak menutup mata dalam dunia sekarang, meskipun dia kerja, tetapi dia memiliki hidup yang agaknya kurang berkenan. Nah, harusnya teman-teman yang hadir di saat ini, yang kita belajar pada saat ini, bagaimana berdasarkan firman Tuhan yang telah kita terima, boleh kita wujudkan menjadi teladan ya. Meskipun kita masih mahasiswa gitu ya. Mungkin kalian usia kan di bawah 25 ya, di bawah 30 ya. Tapi kalian harus menunjukkan kalian bukan lebih berbeda gitu loh. Ya,
kita lebih masih muda tapi kita menunjukkan yang lebih baik, itu akan mempengaruhi dunia. Oh, ini kok anak masih muda gitu. Mungkin secara tidak langsung orang-orang tuanya kan merasa malu ya, kok anak muda kok lebih baik hidupnya ya. Dan mereka lebih mengenal firman ya. Juga menjadi teladan di tengah kampus, lingkungan sosial dan masyarakat, sehingga ini yang paling penting adalah semakin banyak orang yang bertobat melalui sikap hidup kita ya. Dengan kita beribadah, dengan kita sering belajar firman dan hidup kita diubahkan, itu nggak jadi batu sandungan. Orang luar tuh justru mesti melihat, wah ternyata mereka ini kok berbeda ya, hidupnya kok berbeda, kok mereka lebih baik gitu. Tapi kalau kita sudah belajar firman, kita mengerti kebenaran, dan tapi hidup kita nih masih sama kayak orang-orang di luar, masih kasar lah, masih sarkastik, ya tidak hormat sama orang tua, ya, dengan teman-teman juga seenaknya aja. Itu tidak menjadi pembeda antara kita ya, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke, next. Ya, ternyata sudah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ya, mungkin sekian yang dapat Kak Marvin bagikan. Kita akan tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu dan belajar bagaimana boleh menerima Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh seperti Kristus juga, yaitu lemah lembut menegur, menjadi teladan, dan penuh kasih. Kami sadar Tuhan, meskipun kami sudah belajar firman, kami sudah ke gereja, kami juga sudah berusaha serohani mungkin, tapi dunia ini begitu keras ya Tuhan. Apalagi dunia kampus, dunia sosial yang begitu keras. Kami mohon ya Tuhan agar kami setelah belajar tentang firman, Engkau kuatkan hati kami agar kami tidak mengikuti jalan dunia, melainkan hidup kami berbeda. Yang terutama yang sangat kami rindukan adalah dengan hidup kami, meskipun kami masih mahasiswa, orang-orang boleh mengenal kebenaran dan rindu untuk bertobat dan mengikuti Engkau. Terpujilah Engkau, Allah Bapa dalam di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.